Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaimi bi huquqillah ma daqat illa wa farrajaha Allah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. فقد قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang ibadah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat lahiriah dan batiniah yang telah dilimpahkan kepada kita semua hingga saat ini, sehingga kita masih dapat melaksanakan amaliyah kebaikan, amaliyah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat kesyukuran kita, hidup kita senantiasa dilimpahi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Manatul barakah asyukru 'ala ni'mah. Poros dari segala keberkahan itu adalah ketika kita mampu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, makhluk Allah yang paling agung, yang telah membawa petunjuk kepada umat manusia sehingga manusia dapat keluar dari alam kegelapan menuju terangnya cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah Jumat pada kesempatan ini, wasiat takwa adalah wasiat yang paling mulia yang hendak kita renungkan, kita tanamkan dalam hati kita semua. Mari kita senantiasa menanamkan ketakwaan, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus-menerus meningkatkan kuantitas jumlah amal baik, amal soleh dan amal ketaatan kita, dan kita terus berusaha untuk menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Rabiul Awal adalah merupakan bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga banyak sekali nama yang disematkan kepada bulan Rabiul Awal. Ada yang memberinya gelar dengan Rabiul Qulub, berseminya hati. Ada yang memberinya nama Rabiul Nur, berseminya cahaya. Karena pada bulan ini adalah merupakan bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema khutbah pada kesempatan ini adalah pesan cinta untuk generasi muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada kita semua untuk mengajarkan anak cucu kita, generasi kita akan cinta terhadap 3 hal, di mana beliau bersabda, "Allimu auladakum ala salasi khisal." Didiklah, arahkanlah anak-anak kalian, generasi kalian untuk mencintai 3 hal, 3 perkara, yaitu hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Quran. Mencintai nabimu, kemudian mencintai ahli baitnya, kerabat keturunannya, dan mencintai membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tanamkan kecintaan kepada anak kita, kepada generasi kita. Yang pertama adalah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tanamkan
dalam hati anak cucu kita kecintaan kepada mereka, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sudah sepantas dan sewajibnya kita dan anak generasi kita untuk mencintai beliau. Apalagi pada saat ini anak-anak kita masih mengidolakan figur-figur yang fiktif, imajinatif. Mereka suka mengidolakan tokoh-tokoh film yang padahal tokoh film itu tidak nyata. Hanya hayalan, rekayasa. Mari kita ajak, kita didik anak cucu kita untuk mencintai figur nyata, yaitu figur yang paling agung, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicintai oleh penciptanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kecintaan pada kita semua. Oleh karena itu, beliaulah yang paling pantas untuk dijadikan idola oleh kita semua, oleh anak cucu kita. Kita beritahu mereka, anak cucu kita, tentang kemuliaan Rasulullah. Kita beritahu mereka tentang keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang akhlak mulianya, tentang keberaniannya, tentang kekokohan imannya dalam mempertahankan dakwahnya, dan seterusnya dan seterusnya. Bukankah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan salah satu tolok ukur dan indikasi kesempurnaan iman kita kepada Allah dan hari akhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian sampai aku lebih dicintai ketimbang cintanya kepada kedua orang tuanya, kepada anak-anaknya, dan kepada manusia seluruhnya. Bagaimana tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicintai oleh sang penciptanya? Bagaimana beliau dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala? Di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat yang mencerminkan betapa mulianya Rasulullah, betapa dicintainya beliau oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Beliau adalah contoh terbaik yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tentunya dengan syarat orang dapat mengambil contoh kepada beliau, yaitu ketika mereka dalam hatinya mengharap Allah dan hari akhir, serta banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya terdapat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik untuk kalian, bagi mereka yang mengharapkan Allah dan keselamatan di hari akhir, dan memenuhi hati mereka dengan zikir yang banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling dahsyat adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang pribadi beliau, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kuutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Al-Imam Ibnu Ajibah dalam tafsir beliau Al-Bahrul Madid fi tafsiril Qur'anil Majid, beliau mengutip perkataan dari Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi dalam mengomentari ayat ini. Al-Anbiya alaihimussalam khuliqu minar rahmah wa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam huwa ainur rahmah.
para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka diciptakan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dia adalah rahmat itu sendiri. Al-anbiya alaihimussalam li umamihim sadaqah. Wa nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam lana hadiyah. Para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi umatnya adalah sedekah. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kita adalah hadiah. Dan ini merupakan kemuliaan bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad. Rasulullah adalah hadiah bagi kita. Hadiah diberikan bagi orang-orang yang mulia. Sementara sedekah diberikan bagi orang-orang yang fuqara. Kita dimuliakan dengan adanya Nabi Muhammad SAW yang menjadi hadiah. Bahkan beliau sendiri Rasulullah SAW menyatakan dirinya sebagai rahmat dan sebagai hadiah. Innama ana rahmatun muhdad. Sesungguhnya aku adalah rahmat yang dijadikan sebagai hadiah untuk kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah figur yang memang harus kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala mencintainya, dan kita bercermin pada kecintaan para sahabat kepada beliau. Bagaimana para sahabat begitu sangat mencintai beliau sehingga Abu Sufyan mengatakan, ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadan. Aku tidak pernah melihat seseorang pun mencintai seseorang kecuali seperti kecintaan para sahabat Muhammad kepada Muhammad. Nabi Muhammad adalah manusia mulia. Beliau memang manusia, tetapi tidak seperti manusia yang lainnya. Sehingga beliaulah orang yang harus kita cintai, jadikan figur sentral kita, contoh dalam segala sektor kehidupan kita. Muhammadun basyarun walaysa kal basyari bal huwa yakutun wan nasu kal hajari. Muhammad itu adalah manusia, tetapi tidak seperti manusia pada umumnya. Beliau adalah seperti umpama batu mulia, batu permata, sementara manusia-manusia lainnya adalah batu-batu biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana kecintaan Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika beliau hendak dibunuh. Rasulullah SAW pada satu malam direncanakan untuk dibunuh. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Sayyidina Ali untuk tidur di ranjang beliau, dan Sayyidina Ali sanggup karena cintanya kepada Rasulullah SAW. Bagaimana cinta Sayyidina Bilal bin Rabah ketika Rasulullah SAW telah wafat. Beliau tidak sanggup lagi untuk mengumandangkan azan. Ketika kalimat azannya sampai kepada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kalimat azannya terputus, tidak mampu mengucapkan kalimat itu. Bahkan di saat-saat akhir hidup beliau, Sayyidina Bilal mengatakan, bersyair, wa ya farhah godan alqol ahibbah Muhammadan wa hizbah. Di akhir hayat beliau sempat bersyair, sungguh sangat bahagia karena aku besok akan berjumpa dengan dia yang tercinta, Muhammadan wa hizbah, Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian hal yang kedua yang harus kita ajarkan kepada generasi kita, kecintaan kepada ahli bait Rasulullah SAW. Ahli bait, keturunan beliau, kerabat beliau, kita wajib untuk mencintainya karena di dalamnya mengalir darah Rasulullah SAW, darah yang mulia. Dalam pesan khusus beliau menyampaikan sebuah wasiat, udzakkirukumullahu fi ahli baiti.
Udzakkirukumullahu fi ahli baiti. Udzakkirukumullahu fi ahli baiti. Kuingatkan kalian akan Allah terhadap perlakuan kalian tentang ahli baitku. Kuingatkan kalian akan Allah tentang perlakuan kalian terhadap ahli baitku. Kuingatkan kalian akan Allah tentang perlakuan kalian kepada ahli baitku. Untuk itu kita wajib juga untuk memuliakan, untuk mencintai ahli bait, kerabat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menurut salah satu informasi yang diberikan oleh salah satu mantan ketua Dewan Fatwa Lembaga Fatwa Mesir, yaitu Syekh Ali Jum'ah, mengatakan bahwa ahli bait keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga saat ini sudah mencapai tidak kurang dari 25 juta orang. Dan ini kita harus mencintai mereka semua. Ahli bait kita doakan, kita muliakan mereka tanpa kita bedakan siapa-siapa mereka. Mereka adalah keturunan Rasulullah, orang yang mulia. Sehingga kita diingatkan oleh Allah Subhanahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana perlakuan kita kepada ahli baitnya. Jangan sampai kita maki beliau, mereka, jangan sampai kita sakiti mereka. Ketika kita sakiti dan maki mereka, berarti kita juga telah menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir yang kita wajib untuk didik kepada anak cucu kita adalah cinta gemar membaca Al-Quran. Al-Quran tidak bisa dipisahkan oleh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau yang membawa wahyu tersebut. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Al-Quran adalah cahaya yang membimbing kita kepada jalan yang benar untuk menembus gelapnya kehidupan dunia ini. Cahaya Al-Quran dialah yang membimbing kita untuk terus meniti jalan yang lurus ini. Oleh karena itu, membaca Al-Quran harus kita galakkan, harus kita beri semangat kepada anak cucu kita agar mereka cinta dan gemar serta senang untuk membaca Al-Quran. Walaupun kita tidak paham akan Al-Quran itu maknanya, tetapi kita sungguh telah memperoleh kebaikan. Barang siapa membaca Al-Quran, maka baginya satu huruf diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan. Bahkan dijanjikan bahwa Al-Quran itu nanti akan menjadi syafaat kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terpancar cinta kita kepada Rasulullah, terpancar cinta kita terhadap ahli baitnya, keturunannya, terpancar cinta kita untuk terus-menerus senang dan cinta untuk membaca Al-Quran, sehingga kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul 'alim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal 'azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma dafa' 'anna al bala' wal waba' wal ghala' wal fahsya' was suyuf al mukhtalifah wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimin 'ammatan innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna fi himaka wa tahta liwaka fahmi himaka wanshur liwaka wahfazna min balaikan nashri fi ardika wan nazili min samaik. Allahumma aslih wulata umuril muslimin ajma'in wa waffiqhum lima tuhibbuhu wa tardahu min naf'il ibadi wal bilad ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. سووا صفوفكم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله
الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر
فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله